Halo guys, kembali lagi di channel saya. Ya, di sini kita lagi nggak ada kegiatan apapun, jadi saya bikin video ini ya mungkin hanya untuk membahas sejauh apa eh, perkembangan akun saya dalam 4 bulan ini. Kan akun baru, jadi baru berumur 4 bulan, kurang lebih ya 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Ya, seperti kalian lihat, RLS-nya cukup 233, 100 kayak gitu ya. Itu hasil dari kita pertanian saya ada 16 only trade ya, jadi hanya berdagang, sekali panen bisa langsung dapat 150 ya, 100 sampai 150 juta RRS ya, untuk seperti food gitu, bukan totalnya tapi per masing-masing gitu. Mungkin hanya batu dan besi yang nggak nyampe ratusan, karena memang pertanian saya itu masih fokus pada itu apa, makanan sama kayu. Oke, di sini saya akan mau review tentang, banyak yang nanya-nanya tentang Heroso dan gimana formasinya segala macamnya. Jadi ini guys, saya tunjukin guys. Jadi kalau kalian, seperti saya bilang sebelumnya, Heroso ini tidak berdasarkan tipe peradaban Anda gitu. Jadi Heroso ini murni kill hero gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya teknologi, Anda nggak ngaruh sini. Mau Nanda tinggi, mau apa Anda tinggi, nggak ngaruh. Hanya run aja yang ngaruh guys. Hanya run yang ngaruh sama game. Itu pun game sedikit. Kalau run memang besar banget pengaruhnya, bisa sampai berkali-kali lipat. Tapi yang paling penting kalian pelajari guys, kalau di Hero Shodan itu utamakan itu infanteri yang depan. Ya seperti ini, saya masih belum buka maksimal karena memang susah banget. Aku lebih mengutamakan Kufu kemarin, apa ya, Lubu untuk level 60, karena perlu untuk on the ground ya, karena ini kan hero garnisum, jadi aku belum terlalu perlu garnisum, jadi ngutamain Lubu dulu untuk level 60. Kalian tau lah, level 60 ini harus butuh berapa, 300 yang untuk terakhirnya, banyak banget, eh, butuh badge, jadi gitu. Jadi di depan itu kalian harus combo guys, combo yang tahan badan gini, seperti ini nomor satu guys. Mau kalian bilang apapun, ini nomor satu. Makanya saya selalu rekomendasikan di awal di video apa itu ya, tentang bagaimana bermain infanteri, saya udah jelaskan bahwa saat kalian mulai bermain ini, hero yang utama kalian dapatkan yaitu Tutan dan Wetian ini guys, karena ini hero di segala lini, di segala event oke punya gitu guys. Baru kalau kalian misalnya punya Richard, bisa kalian kombokan sama ini Joan ini guys, Joan. Kalau saya masih pakai ini, apa namanya, Kim ini ya, karena dia healer, tapi tetap di depan itu harus infanteri. Jadi setelah di baris depan itu hero-hero tebal, hero-hero tahan badan, baru di belakang kalian baru utamain hero-hero damage. Seperti ini Kubu dan Lufu, ini kan combo hero damage. Ini sebenarnya Lubunya belum awaken. Kalau udah awaken, mungkin skillnya akan saya ganti skill terakhir, jadi biar ultimate-nya tuh nambah damage. Dan yang kalian perlu ketahui, baris kedua itu kalau bisa ada hero damage sekalian hero AOE area. Jadi kan pertarungan itu kan nanti kan berbaris-baris, jadi skill AOE ini sangat berpengaruh gitu. Makanya kalau misalnya hero-hero peradaban archer itu biasanya lebih diuntungkan di apa ini. Tapi kalau dia tetap buat lini depannya archer, ya gosong juga. Itu aja guys. Jadi
formasi dari Hero Showdown itu seperti itu, yang di depan itu hero-hero tahan badan, baru yang di belakang itu baru hero-hero damage atau hero AoE gitu guys. Seperti saya di sini, saya nggak usah banyak cincong lah, saya nomor 1 di sini guys. Kalian lihat aja, space-nya jauh banget, saya masih punya 5 challenge ini, 5 kesempatan. Saya pukuli semua nih. Tengok, saya hanya 2800, kekuatan saya yaitu ada 3400, 3000. Di atas saya bisa sampai 200 atau 300 atau 400 power perbedaannya. Tapi itu tadi, di sini kan diperlukan kepintaran mengatur formasi. Itu untuk Hero Showdown guys. Kalau untuk ini guys, Poseidon Challenge kemarin juga udah ada apanya, tutorialnya saya buat, kalian bisa lihat. Tapi saya mau nunjukkan di sini eh, hasilnya guys. Jadi semua yang saya bilang itu, saya tutorialkan itu bukan omong kosong gitu, jadi terbukti gitu. Nah di sini kalian bisa lihat, saya ini peringkat 2 dengan 431 level terselesaikan. Jadi nggak hanya apa ini, yang di atas saya ini ya karena dia pemain berbayar aja guys. Kalau dia F2P sama aku nggak ngejar ini guys, yang F2P aja lihat, mana ada yang ngejar. Ini yang itu Bang Kaizalin F2P, Calvin F2P, lihat aja sampai 100 lebih perbedaan sama, kalau kami sama-sama F2P guys. Jadi itu yang mau saya kasih tahu kalian, hasil dari yang saya tutorialkan di tiap video yang saya buat gitu guys. Kalau kemarin bela serius mungkin kemarin nggak saya tunjukin ya, saya itu peringkat 1 bela serius. Oh peringkat 2 karena itu kalah lawan situ Senece tadi. Si Senece itu udah buka peradaban 12, terus dia itu ya, memang statistiknya lebih kuat dari saya karena dia pemain berbayar. Tapi kayaknya dia lah, karena game ini belum pasti, kayaknya dia ada nggak meningkatin apapun. Kayaknya bisa bentar lagi juga dikejar kalau dia nggak ningkatin, nggak beli peralatan. Kalian bisa lihat, bandingkan video-video saya sebelumnya, saya masih level 11, masih mic sekian, ini saya udah level 12. Kalian bisa lihat guys, level 12. Kalian bisa lihat ininya. Kalau untuk mount, aku udah pakai semua kemarin mount, jadi ini hasilnya mount. Bisa kalian lihat guys, nih mic mountku ini itu 200 terus tuh. Kalian lihat damage kavalarinya udah 14 tuh. Yang alam liarnya memang saya prioritas alam liar karena memang saya pengennya bertarung di ground guys. Kalau saya tadi infanteri baru saya tingkatin garnison. Kalian bisa lihat ini udah level 12. Saya punya cukup item untuk ini, tapi saya masih nunggu aja. Tinggal nambah 9, buka 3 peti, apa 3 peti itu bisa langsung buka level 13 nya, nambahin attack 15%. Tapi nunggu rush event guys, aku lagi nunggu rush event. Jadi kalau dia biar apa, kali mendayung 2 pulau terlewati, jadi gitu, sambil menyelam minum air guys. Nah ini yang aku bilang tadi kan 11 tuh, 11 tinggal tambah ini 3, tukar ini 3, udah dapat 20 guys. Misalkan ini kita beli, misalkan ini kita gunakan nih, nah, bilang ya. Jadi belum ini aja. Kalau ini taktik, posisiku masih di ini, belum aku gunain semua taktik guys ya. Posisiku di antar kerajaan itu posisi 2. Mudah-mudahan dapat posisi 1. Kemarin aku dapat posisi 2 karena kalah sampai sejutaan. Karena itu aku kalah, aku yakin karena dia permain berbayar. Kenapa? Oh, aku bilang karena ini eventnya, ini event definition ini. Kalau nggak ada event ini, aku yakin aku untuk peringkat 1. Karena dia pasti beli nih, pasti beli definition ini. Makanya dia bisa ngejar aku.
Aku kan enggak beli. Kalau beli udah pasti kita tembak. Nah, ini aku yakin taktik aku bisa peringkat 1 karena aku masih banyak pundi-pundi guys ya. Ini ya, masih ada 600 lagi sama 99 sampai 100. Ini masih bisa kita tukar, masih banyak yang bisa kita tukar guys. Terus di apa masih bisa kita tukar ini masih bisa kita tukar di shopnya ini untuk beli potionnya, jadi masih bisa ngejar harusnya ya, karena nggak ada event untuk pemain berbayar. Aku yakin bisa tingkat saya. Jadi kalau yang harus kalian lihat tadi monku, aku memang kalau kalian lihat warmonger guys, warmongerku itu jelek karena aku nggak prioritas di sini. Tulang-tulang ini buat apa ini, nggak mau aku apa tulang. Nah guys, aku lebih ke sini, jelek ini. Jadi mungkin kalau ada orang yang wah warmongernya udah bagus nantangin, bisa kalah, bisa kaget dia karena aku prioritasnya di sini sama di sini. Ini mungkin kalian lihat level 13 guys, tapi kalian lihat ini maksimal guys. Aku lebih memang kalau attack nggak terlalu ningkatin, tapi aku fokus ke HP sama damage, karena HP sama damage itu wah sakit. Ini belum lagi ningkatin kayak nanti nambah-nambah berapa ini ya, masih ada event masih bergulir, jadi aku masih belum apa, masih nunggu rush event, jadi biar dapat kalian batch guys, makanya belum digacha, belum dipakai semua. Oke, jadi kalau untuk yang lain kalian bisa lihat guys, untuk jumlah tropsku itu udah buka T8. Sebenarnya aku T8 ini mau nggak mau, sebenarnya aku nggak suka ningkatin T8 karena aku kan bukan pemain Garnisom, jadi biar lebih hemat RRS itu lebih bagus menggunakan T7 karena T8 itu mahal banget Bang. Biaya untuk ngobatinnya, biaya untuk menyembuhkan pasukan. Jadi aku itulah kemarin buat T8 ya, itu aja lah, buat sedikit untuk Garnisom aja, nanti lebih apa, lebih ke buat T7 aja, ngembangin T7, jadi biar nggak takut fight. Iya kebetulan nggak ada event guys, jancuk nggak ada event sama sekali. Odc juga nggak tahu, katanya banyak banget spekulasi ini itu, tapi aku sih nggak percaya kalau devnya misalnya kabur ninggalin game ini, karena dari banyak paus yang kau kenal itu banyak yang nawar game ini tapi mereka nggak ngasih guys, mereka nggak ngasih, devnya nggak ngasih, berarti memang devnya bukan mau kabur. Kalau dia mau kabur ya udah dijual kan, dijual aja gamenya sama yang beli, terus mereka cabut. Ini kan enggak, mereka nggak sama sekali. Banyak paus itu, kemarin aku chat sama Fon Pierce, kalau kalian tahu Superwhale Fon Pierce itu ada WhatsAppnya, jadi dia itu udah nawar 5 juta euro, 5 juta euro nih ini game untuk dibeli, nggak dilepas tuh. 5 juta euro bayangin berapa rupiah ya, nggak dilepas. Info dari teman-teman yang orang bule juga, kafe tahu juga nawar pemain paus, paus mana itu ya kafe tahu ya, jadi kalian pasti tahu lah kafe tahu. Best mode juga nawar game ini, tapi itu apa, paling itu yang mau buat kopian dari game ini Armada dan kawan-kawan pemain India, tapi ya aku belum terlalu yakin karena salah satu yang buat game ini kacau kan mereka tuh guys, Armada dan pemain-pemain Tris.
Kenapa aku bilang itu, karena mereka tuh apa, terlalu mengatur apa ya, terlalu politiknya terlalu kuat. Jadi sebelum audisi mulai mereka udah menang permainan gitu. Sebelum Apex mulai mereka udah menang. Jadi nggak ada serunya. Jadi dev itu mereka itu jadi ya lebih-lebih dari developernya. Mereka itu udah ngatur siapa yang jadi raja di Apex, siapa yang menang di audisi mereka. Sampai segitu jauhnya mereka mengatur permainan. Itu yang buat game ini jadi ya gitulah, nggak menarik gitu. Makanya banyak yang mengeluh, banyak yang kan buat jadi masalah kemarin audisi kemarin, makanya tutup karena banyak yang ngeluh audisinya copy paste. Sebenarnya bukan masalah copy pastenya guys, masalahnya biar kalian tahu guys, masalahnya itu ini orang-orang dari Trace ini, mereka itu ya punya kemampuan untuk mengatur permainan gitu, karena mereka punya paus seperti supplier dan disokong oleh teman-teman yang lainnya seperti SSR juga. Jadi paus-paus kuat itu nggak mau bertarung lagi antara sama mereka, jadi mereka malah mengatur permainan sehingga ya server-server lain ya yang berlawan sama mereka udah pasti kalah gitu. Jadi yang itu yang buat ya dibilang copy paste sebenarnya nggak ada ngaruhnya kalau misalnya copy paste, asalkan ya mereka nggak ngatur-ngatur permainan gitu. Itu ya menurutku, ya menurut pandanganku ya seperti itu. Terus ya seperti bug itu banyak bug ya di game ini, banyak bug. Padahal siapa itu kan, mereka itu kan itunya apa namanya, youtuber resminya loh, berbayar dikasih apa koin tahap lah namanya, mungkin dikasih tahap itu ada bayarannya lah, tapi ya justru mereka yang menyebarkan bug-bug aja, bug yang merugikan ya pengembang lah, namanya juga bug pasti merugikan. Harusnya kan mereka yang laporin misalnya ada bug, biar di fix, biar di apa, supaya pengembang nggak rugi, tapi mereka malah justru ya mungkin ya bisa sampai jual belikan script bug gitu loh ya. Ya itulah artinya, makanya tapi kalau kalian misalnya lihat di Discord gitu, seolah-olah mereka itu paling peduli sama game ini, koar-koar segala macam. Itu kalau lagi sekarang mereka udah buat game yang copy paste dari game ini, namanya apa sih, ROE ya, ROE, tapi belum tahu ya gimana pengembangannya ROE nya ya gitu. Tapi terus saja menjelek-jelekkan game ini. Yang anehnya mereka jelek-jelekan game ini bukannya pensiun buat atau hapus akun, ya udah misalnya kalau udah nggak suka sama game ini hapus akun kayak kabur kayak, jadi hanya jadi provokator guys. Itu ya. Nah sekarang dev misalnya nggak peduli, misalnya mau ini kan dev ini kan karena kesal aja nih serang balik, ya udah kalau kalian komplain audisi ya tunggu sekalian aja gak usah ada audisi. Nah dibuat nggak ada audisi baru semua kocar kacir semua, ampun kan. Mending mana ada audisi atau audisi copy paste di sebenarnya nggak ada masalah audisi copy paste, asalkan itu tadi nggak sampai mereka ngatur permainan sampai sejauh itu, sampai Apex ya, itu kemarin Apex ada bocoran si A jadi raja di menit-menit terakhir, diganti guys, diganti mereka jadi itu si ini ciri-ciri itu. Sebelumnya itu mereka itu apa, ngajuin si Kingslayer yang dari Sicilia, menit-menit terakhir diganti dengan alasan A B C D deh. Itulah saking ini ya, banyak orang yang bertaruh dengan informasi awal itu banyak yang hancur gitu. Itu mereka tadi yang ngatur Armada dan kawan-kawan itu. Jadi kalau aku sih sebenarnya ya itu, padahal dulu sebelum ada mereka guys ya, sebelum ada
pemain-pemain dari India ini bergabung buat sekutu yang kuat di Trash itu ya. Game ini masih itulah, kalau ada pun misalnya aliansi, ya aliansinya sebatas di audisi gitu. Kalau apa udah pecah, ada audisi lagi, buat aliansi di situ. Kalau ini mereka kan aliansinya kan permanen, gitu guys. Akhirnya ya semua tiap audisi pasti mereka menang, gitu. Orang pun malas bertarung sama mereka karena ya udah, ngapain berdarah-darah, mending ikut mereka gitu. Jadi makanya gamenya jadi mereka yang nentuin. Makanya nih dev, ya udah kalian gitu, kalian ku tunjukkan powerku gitu, gitu devnya mikir. Nah udah kayak gitu mereka provokasi lagi, kasih bintang jelek di Play Store, kasih bintang jelek di Apple Store gitu. Memang tujuannya jelek aja guys, tapi mereka nggak mau cabut dari game ini gitu. Terus provokasi aja, provokasi, misalnya game ini jelek, kalau main game ini jelek ya kabur, ngapain main game ini lagi gitu. Dicari aja mana game yang sebagus ini guys. Kalian coba aja AOE Mobile atau Rise of Kingdom, lebih usang lagi kalian guys. F2P makan makan asam lah, hanya jadi pelengkap aja kalian F2P di AOE atau di ROK. Iya, karena di situ ya harus beli hero karena skillnya itu dari hero, bukan dari kayak ini kan. Mau hero mau kuat, kalau teknologimu jelek mah atau monmu jelek nggak ngaruh. Kalau di sana ya semua serangan tergantung dari semakin kuat komandannya gitu guys. Pengaruh banget itu komandan di sana, lebih pengaruh dari mon, lebih pengaruh dari peralatan mereka. Makanya orang-orang yang pindah ke AOE pada nyesal. Ya ampun lah, jadi makan makanan yang mereka paus pemain berbayar aja kalian di sana. Iya, kalian main AOE, main Teroka, coba aja hanya jadi pelengkap aja kalian, nggak bisa jadi kayak di sini kan. Kalian bisa bertarung apa, apalagi pause misalnya berapa hari atau berapa bulan nggak main, di kalian bisa ngejar. Di sana kan ya nggak bakalan bisa ngejar, karena kalau kalian nggak beli hero nya nggak bakalan bisa kuat. Kalau hanya dengan hero-hero default itu guys, makan garam lah kalian gitu. Jadi yang jelek-jelekin game ini ya itu manusia-manusia provokator inilah. Makanya banyak isu developer akan kabur. Ya kalau devnya kabur ya dari dulu kabur guys. Lagian kalau mau kabur kan harus dijual dulu gamenya biar ada uang mereka. Ini ditawar juga gak mau. Tapi terus kalau kalian nggak percaya, lihat aja, download aja Discord, masuk kalian ke Discord, uh, ini apa namanya, Game of Empire ini. Banyak banget provokator ini. Itu tadi orang-orang dari mereka itu dari Trace, dari apa. Ya itulah keadaan game ini. Akhirnya kita jadi inilah, jadi kita nggak bisa audisi. Padahal palu udah banyak. Ini palu sayang banget guys. Ini palu gitulah guys. Itulah keadaan kita sekarang. Tapi inilah guys, jadi saya hanya nunjukin ini deh seberapa jauh saya perkembangan saya saat ini dengan video-video yang saya buat itu, yang sudah saya terapkan. Jadi kalau kalian ini sebagai uh, apa namanya, pembuktian bahwa semua yang saya tutorial kalian itu, kalau kalian ikuti pasti kalian on the track dan hasilnya jelas lah gitu guys. Ini nggak ada audisi aja guys, kalau udah ada audisi mungkin lebih cepat lagi perkembangannya karena pun banyak hadiah di audisi. Itulah guys ya, jadi walaupun kita pemain M2P, kalau kita mainnya cerdas di game ini seperti yang saya tutorial kan, pasti kalian bisa bersaing dengan pemain-pemain berbayar lainnya. Jadi demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikut.